Geely EX2 akhirnya udah launching, dan ini adalah POV saya dari sebagai pengguna Atowan ya, dan udah jalan udah hampir 9.000 kilo. Pertama dari segi harga ya, Atowan yang dynamic OTR Jakartanya sekarang itu 199 juta OTR Jakarta ya. Sementara iX2 Pro itu 229 juta 900. Jadi bedanya 30 juta tuh. Nah, jauh kan? Tapi ini yang bikin mereka sebenarnya mirip, guys. Atowan kalau kita banding sama chargernya, itu harga chargernya sekitar 14,5 juta ya. Jadi kalau kita jumlahkan itu sekitar hampir 215 juta. Yang mana bedanya sama iX2 Pro itu tinggal selisih 15 jutaan aja. Dan yang menariknya adalah iX2 Pro ini maupun iX2 Max ya, itu Geely sudah ngasih wall charger gratis, guys. Tapi ini aku kurang tahu ya. Coba untuk kalian yang sudah tanya ke dealer, ke sales atau ke Geely, apakah mereka sudah menginkludkan pemasangan PLN juga? Karena kalau sudah all in untuk chargernya, maka ini yang bikin sangat-sangat menarik untuk iX2-nya ini. Dan yang menariknya lagi adalah kalau saya di Jogja kemarin dapat OTR itu sudah dengan charger all in itu 226 juta. Bandingkan dengan OTR Semarang atau Jawa Tengah ya, yang sekarang Geely X2 itu di harga 236,8 juta. Yang mana itu bedanya cuma 10 jutaan aja. Dan ini bener-bener worth it untuk dipertimbangkan ya guys ya. Nah, sekarang kita komparasi spesifikasinya ya guys ya. Atau satu Dynamic itu baterainya 30,08 kWh yang bisa menempuh 300 kilo. Sementara iX2 ini yang Pro ataupun yang Max itu baterainya 40,8 kWh yang mana bisa 395 km. Dan bedanya lumayan ya. Untuk harga cuman beda 10 jutaan itu aja. Terus juga di iX2 ini udah dapet frame bagasi depan ya. Terus luas kabin juga lebih luas. Terus banyak hal-hal juga, layarnya juga lebih gede. Dan untuk iX2 juga model kursinya dia bukan menyambung kayak gini ya. Meskipun ini juga keren sih, tapi kalau kalian udah ngerasain sebenarnya nggak sewah itulah. Dan punya iX2 juga lebih tebal sih kurasa ya. Dan yang paling menarik juga dari iX2 ini di belakang ada kisi AC guys. Kalau di Atowan ini nggak ada ya. Jadi banyak sering konsumen saya itu mengeluhkan di belakang kurang dingin ya. Meskipun bisa diatur aja AC-nya. Cuman ya akan lebih nyaman lagi kalau di belakang itu ada kisi AC-nya. Saya bilang kayak gini bukan berarti jangan beli Atowan ya. Karena saya sendiri juga make. Saya juga usernya gitu. Dan ya nyaman-nyaman aja, nggak ada keluhan segala macam tentang mobilnya. Cuman adanya iX2 ini menarik guys, harus kalian pertimbangkan ya. Dan terakhir soal bagasi ya, bagasinya Atowan itu ngepas banget, mepet banget. Jadi kalau diisi koper ukuran mungkin 22 inch, 24 inch yang gede itu udah ngap-ngapan, agak susah konfigurasinya. Jadi karena ada iX2 ini bagasinya juga lebih gede, lebih nyaman. Saya pun nggak heran ya kalau ternyata kalau di China-nya sendiri itu iX2 ini yang paling laku, lebih laku dari Atowan, karena setelah datang ke sini mungkin emang strateginya kayak gitu. Dia datang belakangan setelah Atowan, strateginya men-tackle dan berhasil aja menurutku ya. Harganya memang lebih mahal, cuman worth it untuk perbandingan perbedaan yang lumayan banyak itu guys. Jadi saya juga nggak heran kalau nantinya penjualan iX2 ini bisa lebih bagus dari Atowan, karena ya karena BYD sendiri baru satu periode penjualan ini dari awal launching sampai sekarang ya itu udah dinaikin 4 juta. Jadi ya begitulah decision strateginya dari BYD. Entah nanti kedepannya gimana ya. Oke, mungkin gitu aja komparasi singkatnya. Untuk review lengkapnya kalian bisa cek channel YouTube kayak Carmudi atau segala macam di YouTube. Itu sudah dijelaskan secara lengkap. Semoga video ini bermanfaat untuk calon pembeli mobil EV selanjutnya ya. Oke, segitu aja. Terima kasih.